Tuhan bersamamu dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mungkin di antara kita sudah dan ingin juga mendapatkan penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Dan tentu juga banyak yang menjelaskan yang sudah kita baca, yang kita dengar tentang Tritunggal Maha Kudus, yang adalah iman kita. Tapi pada bacaan yang ditawarkan pada hari ini, saudara-saudari akan menemukan jawaban yang bukan penjelasan yang terlalu rumit, bukan penjelasan yang terlalu membuat kepala kita berputar-putar, tetapi penjelasan yang sangat sederhana, yang mampu memahami apa arti misteri dari Tritunggal Maha Kudus itu. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan, yaitu mengenai ayat-ayat yang dibacakan dari bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil, ada kata-kata kunci atau ayat-ayat kunci yang memiliki koneksi satu dengan yang lainnya. Contoh saya bacakan di sini, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dalam bacaan kedua, ditulis juga Allah sumber kasih, damai sejahtera. Dalam bacaan Injil ditulis juga begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan. Apa kata kuncinya di situ, saudara-saudari? Kasih, ya. Kasih yang menjadi kata kunci dari semua yang tadi disampaikan dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Maka kalau kita melihat yang namanya Tritunggal Maha Kudus, tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan kasih dan keselamatan kepada manusia. Nah, kalau saya tanya saudara-saudari yang ada di sini, sudah seberapa banyak saudara-saudari merasakan kasih-Nya Tuhan yang sudah dialami sampai saat ini?
Mungkin masih ada yang berpikir-pikir, kapan ya? Di mana ya? Bagaimana ya? Nah, kalau kita mungkin kesulitan untuk memahami atau mengingat-ingat kasih Allah itu, mungkin sederhana saja. Akhir-akhir ini menurut artikel yang saya baca, pasca pandemi ya, artinya tahun-tahun kemarin yang masih sangat dekat dengan pandemi itu, efeknya sekarang itu adalah orang susah tidur. Jadi tidur itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi banyak orang sekarang menurut penelitian para ahli, 50% orang tidurnya berkurang atau susah tidur naik 50% atau punya yang disebut dengan insomnia tadi. 50% akibat pandemi katanya juga. Tidak tahu juga ya apakah itu gitu ya. Tetapi 50% naik. Padahal tidur itu adalah gratis. Tidur itu adalah satu yang tidak perlu saudara-saudari minta izin. Sekarang tidur pun tidak perlu minta izin kepada saya gitu ya. Paling ditegur sama sebelahnya, bangun gitu kan. Tidur itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang orang banyak berbagai macam alasan susah tidur. Entah masih mikir banyak cicilan, entah masih mikir juga pekerjaan yang rumit, entah masih mikir masalahnya, entah masih mikir-mikir yang lain. Dan terkadang juga yang perlu disadari bahwa orang itu selalu mau lebih. Dikasih 24 jam, mintanya 25 jam. Tidurnya waktunya jam segini, minta dilebihkan. Waktunya untuk simpan gadget, masih dipakai juga gadgetnya sampai pagi. Waktunya selesai nonton, masih dipakai juga. Waktunya selesai bekerja, masih dipakai bekerja. Orang selalu minta lebih. Maka ada cerita ketika orang tidak bisa tidur, ada seorang datang kepada dokter. Seorang pemuda, dokter, saya ini gak bisa tidur, ada gak obatnya? Oh, ada. Mau yang mana nih? Nih, yang ada 3 nih. Yang warna pink ini, kalau kamu tidur, wah nyaman sekali. Kamu akan ketemu namanya Blackpink katanya. Nih ada lagi yang warna hitam. Kalau kamu minum ini, kamu ketemu namanya Black Panther katanya. Wah, gitu ya. Lalu ada satu lagi. Nih kalau kamu minum yang warna putih ini, ya, kamu akan menemukan artis idola kamu. Secantik putih, bersih dan secantik dari pil ini. Wah, senang sekali dia. Waduh, karena orang ini nampaknya pilih 1 dia tidak cukup, pilih 2 tidak cukup, pilih 3 juga tidak cukup, yang nomor 3 tidak cukup. Maka dia kombinasikan, dokter bagaimana kalau saya minum 3-3-nya? Waduh, itu Anda akan ketemu malaikat maut nanti katanya. Dan saudara-saudari, orang pun sudah dikasih obat, itu masih tidak puas. Karena ada satu perasaan bahwa manusia itu kadang-kadang untuk mengalami atau merasakan anugerah Tuhan, itu sulit karena manusia pengen selalu yang lebih. Tidak merasa cukup dan tidak pernah merasakan yang namanya yang kasih itu sendiri. Karena ingin yang lebih, yang terus yang lebih. Saya beri contoh saudara-saudari terkasih. Pada waktu awal penciptaan, Allah itu menciptakan manusia dengan satu tujuan, manusia supaya manusia merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Maka manusia diciptakan. Pada hari keberapa manusia diciptakan, saudara-saudari? Hari ke-6. Wah, pasti adik ini rajin sekolah Bina Iman ya. Hari ke-6. Kenapa tidak hari pertama? Kenapa tidak hari pertama? Karena manusia ini kan tujuan utamanya. Kenapa tidak hari pertama? Karena supaya manusia bisa merasakan yang namanya pemberian Tuhan. Bayangkan kalau manusia diciptakan hari pertama, tidak ada apa-apa. Tidak ada langit dan bumi, tidak ada terang dan gelap, mengawang-awang. Bagaimana dia bisa hidup dengan damai, dengan cinta, penuh dengan suatu hal yang kesukaan di situ.
Tidak ada. Maka diciptakan langit dan bumi, diciptakan semua hewan-hewan, dan setelah manusia diciptakan, diserahkan semuanya kepada manusia. Kisah ini mau menunjukkan manusia diciptakan untuk merasakan yang namanya kasih Tuhan. Allah Sang Pencipta meminta manusia merasakan kasihnya Dia. Belum sampai di situ, masih belum cukup. Tuhan merasa bahwa rasanya kurang baik kalau sendirian, maka diberikan kasih lagi, yaitu diberikan penolong yang sepadan. Ciptakanlah Hawa itu. Maksudnya supaya kebahagiaannya makin sempurna, semakin sukacita. Lalu kemudian saudara-saudari, muncullah yang namanya penggoda itu. Lalu ditawarkan, kalau kamu pengen bahagia lagi, pengen supaya bisa merasakan sukacita lagi, pengen pintar lagi, makan buah pohon ini. Maka manusia tergoda dan makan buah pohon terlarang itu. Allah Pencipta menginginkan manusia merasakan cintanya, dan manusia tidak merasakan cinta, tetapi yang dirasakan dia kurang cinta. Dia mau makan pohon terlarang itu karena supaya dia bisa melebihi, mendapatkan cinta yang lebih, mendapatkan sukacita yang lebih. Selalu merasa kurang. Maka rencananya pun dirubah karena sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Allah yang menciptakan tadi berencanakan lagi. Maka muncullah satu ide gagasan untuk menyelamatkan manusia ini. Allah yang menebus, Allah Putra. Sebelum Allah Putra muncul, diberikanlah nabi-nabi itu. Maka dalam Keluaran tadi dikatakan bahwa Tuhan, walaupun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, sudah mau diselamatkan, sudah tahu jatuh, sudah tahu salah, mau diselamatkan saja masih tegar tengkuk. Jadi Allah sudah memberikan kasihnya lagi, tetapi manusia pengennya seperti ini, tegar tengkuk, maunya sendiri seperti ini. Maka sekali lagi tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Maka muncul Yesus yang wafat di kayu salib juga untuk bisa menyempurnakan penebusan itu, supaya manusia ditebus dari dosa-dosanya. Kasih Tuhan muncul lagi, saudara-saudari. Kita diberikan yang namanya penebusan. Setiap saudara-saudari mengaku dosa, bersalah, berulang-ulang kali mengaku dosa, tetap saja dosanya akan diampuni. Anak SD mengaku kepada saya sudah lama sekali, anak SD ini mungkin polos sekali, berkali-kali mengatakan, Romo saya mencuri mangga, ya dosamu diampuni. Besok tahun depan lagi dia mengatakan dosa yang sama lagi. Tahun depan lagi kelas 5 mengatakan dosa yang sama lagi. Saya nyolong mangga. Saya bilang sekali-sekali kenapa enggak jeruk gitu ya. Maksudnya apa? Berkali-kali kita mengakui dosa, ya berkali-kali diampuni. Karena ya tadi Allah yang sudah menebus itu. Tidak ada Romo yang mengatakan, waduh kayaknya nggak bisa deh, kita negosiasi dulu ya di ruang pengakuan dosa. Nggak ada, diampuni semua. Ini bentuk kasih Allah. Tetapi lagi-lagi manusia juga kurang puas. Maka muncul juga yang namanya tuntunan Roh Kudus yang menuntun supaya manusia tidak belak-belok lagi jalannya. Walaupun belak-belok jalannya seperti Google Map, Roh Kudus itu. Setiap kita jalannya diarahkan sudah begini, tapi kita pengen jalan yang lain. Tetap kita diarahkan juga walaupun salah jalan itu, lalu diarahkan putar ke jalan lain. Kita balik ke jalan kita sendiri, tetap diarahkan lagi ke jalan lain. Tidak ada Google Map itu yang kemudian, waduh, berkali-kali atau 5 kali nggak mengikuti perintah Google Map dikatakan goblok lu, enggak ada. Google Map selalu mengarahkan ke tujuan semula lagi, Roh Kudus selalu membuat itu. Dan sekali lagi, Allah Bapa Pencipta, Allah Penebus, Allah Roh Kudus yang membimbing, yang memberikan kasih Allah, yang memberikan kasih kepada manusia, tidak bisa kita rasakan kalau kita punya rasa kurang puas, rasa tidak cukup untuk bisa merasakan kasih Allah. Maka dalam perayaan ini kita itu diundang untuk melihat, mendengarkan, merasakan
apa sih kasih Allah yang sudah kurasakan selama ini? Dengan hal yang sederhana saja. Wah, saya bisa tidur kemarin malam. Itu saja sudah anugerah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Itu saja sudah anugerah yang luar biasa. Yang patut kita syukuri dari hal yang kecil-kecil. Perayaan Tritunggal Maha Kudus sekali lagi mau mengajak kita supaya kita merasakan kasih dan keselamatan Tuhan yang sehari-hari kita rasakan. Allah Bapa yang terus menciptakan manusia lewat rahim seorang ibu. Dan juga Allah Putra yang selalu menebus, mengampuni seluruh kesalahan kita setiap kali kita berdosa, bersalah. Dan Allah Roh Kudus yang setiap kali membimbing kita lewat suara hati kita, yang menegur kita kalau salah, buatlah yang seperti ini. Dan terus menerus seperti itu. Maka mari kita rasakan kasih Tuhan itu, dan mari juga kita ingat-ingat apa hal yang sudah kita rasakan, yang kita alami dalam kasih Tuhan yang dekat-dekat ini. Semoga PR itu membantu kita memahami misteri kasih Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.